Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Yeremia pasal 33 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Pasal 33 terusan dari pasal 32 pada saat Nabi Yeremia dia terkurung di pelantaran penjagaan, dan dia menyatakan juga bahwa Raja Zedekia akan diangkut ke pembuangan dan akan diserang, dan Zedekia merasa tidak gembira, kemudian mengurung Yeremia. Tetapi dalam pengurungan itu Allah tetap berfirman kepada Yeremia. Sederhana katakan, walaupun Yehuda akan diangkut ke pembuangan, suatu hari mereka akan pulang kembali dan orang-orang akan kembali mempunyai tempat tanah yang disampaikan di pasal 32. Dan di pasal 33 kedua kalinya Allah berfirman kepada mereka, yaitu seperti di pasal sebelumnya lebih jelas lagi. Dengan tema hari ini, matahari dan bulan menjadi saksi, Allah lah keadilan kita. Ayat pertama dikatakan, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Di ayat kedua dikatakan, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dan membentuk dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya. Di sini agak rumit, yaitu yang menjadikan yaitu Tuhan, yang membentuknya adalah Tuhan, yang dimaksud yaitu mencipta, yaitu Allah yang menciptakan udara. Ciptaan ini ciptaan Allah, yang membuat adalah Allah. Kemudian di situ menjadikan itu menciptakan, kemudian membentuk, yaitu seperti membentuk manusia dengan tanah debu. Beda dengan menjadikan. Menjadikan udara, yaitu dari yang belum ada menjadi ada. Dan membentuk, yaitu dengan menggunakan tanah yang telah ada, kemudian dibuatnya dalam dua lapis, yang kita menyebutkan dengan menciptakan atau menjadikan, itu juga bolehlah. Dan juga menegakkannya, yaitu perintah, yaitu Allah seluruhnya berkuasa dalam pengaturannya. Dari menjadikan udara, menjadikan manusia, semuanya itu dalam pengaturan Allah, rencana ini. Kemarin sepertinya kita mendengar jelas, seperti kita mengerti, tapi sepertinya juga tidak mengerti. Kemudian dikatakan, berseru kepadaku, aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dan di ayat ini ada nama Yeremia 3:3, berseru kepadaku, aku akan menjawab engkau, dan hal yang besar dan tidak terpahami aku akan memberitahukan kepadamu. Jadi kita berseru kepada Allah. Allah akan memberitahukan kepada hal-hal yang besar dan tidak terpahami, hal yang sangat besar, dan hal yang sulit untuk dimengerti. Mungkin kamu ada satu masalah. Sesungguhnya saya ingin hal berjalan dengan lancar, dan saya tidak punya arah yang jelas. Saya semakin berseru kepada Allah. Allah menyuruh saya mengerjakan hal yang besar dan
yang tidak dipahami. Tapi ini adalah Allah yang mengatur, dan waktu kamu melakukannya, kamu akan mengalami dengan Allah. Sering berkata kita berkata Allah Maha Besar. Seperti kami waktu di Gunung Sinai, waktu di Laut Merah, waktu orang mereka di situ mendarat, di Mesir beberapa di negara ini menemukan bahwa kereta Firaun waktu mereka mengejar Musa kemudiannya terbenam dalam Laut Teberau, Laut Merah. Dan kita melihat di situ Allah sangat lihai. Seberapa lihainya kamu merasa sepertinya tidak ada hubungan denganmu, maka kita perlu untuk mengalami. Jadi pada saat kita berseru kepada Allah, Allah akan memberitahukan dan kita mengalami hal-hal yang tidak kita ketahui. Bahkan bagi Allah juga merasa ini suatu hal yang besar dan tidak terpahami, dan diberitahukan kepadamu kamu tidak akan mengerti. Tetapi pada waktu kamu berseru kepadaku, aku akan menjawabmu. Kemudian kamu mengalami Allah, kamu akan merasakan bahwa Allah ini benar, dan lebih lagi merasakan Allah ini sungguh nyata. Dan kemudian menyatakan pasal sebelumnya lebih lagi nyata lagi. Hari ini waktu saya membaca pasal ini, yang menjurus saya di ayat 16. Pada waktu itu Tuhan akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Di sini Allah menunjukkan, menyatakan namanya, yaitu Tuhan keadilan kita. Banyak kebenaran kita telah mendengar seperti paham, tetapi sesungguhnya kita tidak paham. Seperti saya dulu, ya memang benar tidak ada orang yang dengan mengandalkan hukum Taurat dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi di dalam hati saya merasa saya juga lumayan. Tak pernah terpikirkan kalau saya sendiri melakukan sesungguhnya tidak benar, tidak baik. Kamu menemukan baru dapat merasakan. Kemudian hari ini saya membaca ayat ini dengan satu perasaan, yaitu waktu Yeremia, waktu ia dikurung, Allah memberitahukan kepadanya. Yeremia dikurung oleh Raja Zedekia. Siapa itu Zedekia? Nama Zedekia artinya yaitu Tuhan keadilan. Kamu lihat seorang raja dengan nama Tuhan keadilan. Terhadap kata ini sangat punya perasaan. Nama ini dalam hatinya membawa satu kekuatan yang besar. Pada saat orang memanggil Zedekia Tuhan keadilan, seperti saya memanggil nama anak saya juga sama. Saya berkata, anak yang sulung saya bernama Mukyan, dengan pikirnya pertama, ya itu adalah anugerah. Tujuannya tidak sulit untuk dan juga tujuan gampang ditulis namanya. Seiring waktu dia semakin bertumbuh dewasa, dan saya mulai berpikir, apa itu anugerah terbesar?
Apakah setelah dia kembali kepada Allah ini anugerah yang besar? Ini juga anugerah yang besar. Anugerah itu sangat banyak, dan saya melihat Austin juga sama. Dia meninggalkan anutannya, dia di situ kumpul kebo sama orang, dan dia mempunyai anak dengan istri yang tidak sah. Kemudian dia menginjilkan, dan kemudian dia ditangkap orang tapi akhirnya Allah memakai dia dengan jalan, dan orang merasa dengan jalan ini Allah juga bisa memakai dia. Dengan satu perdebatan, satu ajaran sesat, dia runtuhkan dalam perdebatannya. Sebab kita tidak tahu bagaimana Allah memakai seseorang. Demikian juga Zedekia, dia menghadapi hal yang sama, situasi yang sama. Semua orang memanggil saya bahwa Tuhan keadilan. Saya merasa selalu umur hidup saya menyatakan keadilan Allah. Tapi sesungguhnya apa yang ia lakukan? Sesungguhnya dia di seluruh kota penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Sesungguhnya dia melawan Allah dan juga melawan manusia. Sesungguhnya harapan Allah, orang tuanya terhadap dia untuk menghidupkan gambaran Allah keadilan ini, tetapi dia tidak bisa. Sampai di ayat pasal 33 baru dinyatakan di sini adalah Tuhan keadilan kita. Satu perumpamaan juga sama seperti Raja Salomo, dia orang yang berhikmat, semua juga sependapat. Tetapi mengapa orang yang berhikmat ini akhirnya menyembah berhala? Orang yang begitu berhikmat dimulai dari membangun bait suci sampai membangun istananya, sampai pada akhirnya karena seperti pekerjaan terlalu berat dan rakyat mulai di situ melawan kerajaannya, dan mulailah timbul perpecahan dalam kerajaan. Manusia dalam proses demikian sampai di pasal 33 Allah memberi petunjuk kepada Yeremia, ini hal yang tidak kamu mengerti. Walaupun sekarang saya memberi kepadamu Tuhan keadilan kita. Keadilan apa yang dimaksud? Keadilan ini bisa dilihat dalam beberapa lapis. Di ayat keempat dimulai, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah kota ini dan gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan, yang dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dengan pedang. Sesungguhnya dengan bangkai-bangkai manusia akan memenuhi bait suci. Sebab karena kehangatanku, amarahku, sebab kejahatan mereka, aku menyembunyikan wajahku dari kota ini. Pada saat kamu melakukan kejahatan dan tidak mau dinasehati lagi, maka Allah menyembunyikan wajahnya, atau kebenaran Allah disembunyikan terhadapnya. Bukan kebenaran, tetapi keadilan Allah. Keadilan Allah. Maaf, tadi salah. Ayat ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembunyikan mereka dan menyikapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Suatu saat
Allah tidak memperduli dan memujikan wajahnya kepada Yehuda dan menyembunyikan keadilan, tetapi suatu hari kesembuhan itu akan datang, dan akan menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah. Kamu nakal, kamu tidak mau mendengar, kamu akan dihajar. Itu namanya keadilan. Setelah dihukum, Allah akan memberikan keadilannya, akan memberikan kedamaian, kesembuhan, kesejahteraan. Bahkan di ayat ke-7, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Ayat ke-7 dikatakan seperti dahulu kala. Ayat ke-11 yang di akhir dikatakan dan juga seperti dahulu, yaitu Allah berketetapan untuk memberkati umatnya. Tetapi Yehuda Israel mereka melakukan kejahatan sehingga Allah menghukum mereka, dan ini juga yang ditetapkan oleh Allah, tetapi akan kembali dipulihkan. Maka disebut yang dikatakan Allah lah menjadikan, Allah lah yang membentuk, dan Ialah yang menegakkan. Jadi satu bagian per bagian. Masalahnya negara telah diruntuhkan, yang seperti sedahulu kala. Bagaimana orang dari segi ini ke segi yang lain? Sebab Allah akan melakukan satu hal, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan mereka. Walaupun mereka telah melakukan dosa terhadapku, yaitu yang mereka lakukan dengan berdosa kepada aku, dan akan mengampuni segala dosa kesalahan mereka lakukan dengan dosa dan dengan memberontak terhadap aku. Sesungguhnya semua perkara terjadi karena dosa manusia. Keadilan Allah menghapuskan dosa mereka dan mentahirkan mereka. Seperti sekarang kita tahu Yesus telah membayar kita, menanggung dosa-dosa kita. Inilah keadilan, yaitu Tuhan keadilan kita. Pada masa itu sulit untuk dimengerti. Tetapi pada waktu Yeremia terus berseru kepada Allah, Allah memberikan tahu kepadanya, dan lebih dipertegaskan lagi di ayat ke-10. Di tempat ini kamu katakan telah menjadi runtuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di sini dipertegas, yaitu reruntuhan tanpa manusia, tanpa hewan. Semua itu akan dipulihkan kembali. Yang diangkut ke pembuangan mereka akan pulang kembali. Ayat ke-10 dikatakan yang suci senyap tanpa manusia, tanpa penduduk, tanpa hewan. Itu diulang di ayat ke-12, lebih lagi dipertegaskan juga tanpa manusia, tanpa hewan, dan kembali akan ada gembala, dan juga ada gembala-gembala dan kambing dombanya. Jadi keadilan Allah akan dinyatakan di sini. Dan apa perbedaannya dengan pasal sebelumnya? Pasal sebelumnya itu menyatakan agak seperti proses. Kamu harus diangkut ke pembuangan, tetapi kamu akan dibawa pulang kembali. Di pasal ini lebih teliti lagi, yang menyatakan keadilan Allah. Keadaan Allah mempertegaskan adalah satu perjanjian. Jadi ayat ke-14 dimulai Allah kembali lagi mendapati mempertegaskan janjinya dengan Daud dan juga para imam, orang Lewi dan imam-imam.
Ayat 14, sesungguhnya pada waktu akan datang demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Ini ayat 14 sampai 18 menyatakan semuanya akan dipulihkan kembali, yaitu Daud, keluarga Daud akan duduk di atas tatanya. Keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tatanya di kerajaan kaum bumi. Allah menggunakan perjanjian dengan perjanjian seperti apa yang diafirmankan di atasnya. Kemudian seterusnya poinnya juga sama. Jika firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud Daud dapat diingkari. Kamu melihat siang dan malam, kamu akan melihat perjanjian ini akan terus berlaku. Kalau suatu hari jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan malam, yang sehingga siang dan malam tidak datang pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan juga dapat diingkari. Kemudian seterusnya dikatakan, demikian juga dengan umat. Hamba yang dipilih Allah telah ditolak. Allah tidak mau keluarga keturunan Daud, tidak mau keluarga Lewi, sebab keturunan Daud duduk di atas tatanya, kemudian diangkut ke pembuangan, dan perkakas di rumah suci juga, rumah Tuhan juga telah diangkut ke pembuangan, dengan membuktikan bahwa Allah tidak mau lagi dengan orang Lewi. Allah dengan pandangannya sendiri dengan melihat manusia. Maka ini kembali dipertegaskan di ayat 25. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunan orang-orang yang memerintah di atas keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Apa itu kebenaran Allah? Apa itu keadilan Allah? Yaitu manusia melakukan kejahatan, ia akan dihakimi. Seluruh pilihan semua itu dan pengaturan itu semua yang diatur oleh Allah. Jadi setelah penghakiman atau penghukuman, Allah akan memulihkan. Itulah keadilan Allah. Bahkan itu adalah janji Allah yang disaksikan dengan siang dan malam. Ini membuat kita lebih lagi hal-hal rohani. Keadilan Allah itu sangat jelas. Tapi kita bisa bertanya suatu hal. Dan pada masa penyelamatan ini, setelah pasal ini runtuhlah kerajaan Yehuda di tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian lewat 580 tahun Yesus menjadi bayi yang dilahirkan di palungan kuda, yaitu harus lewat 2000 tahun negara Israel baru dipulihkan. Kamu akan berpikir dalam 2000-an tahun bagaimana saya punya nyawa untuk menantinya. Ini dalam satu generasi yang besar,
kita mengerti pekerjaan Allah di dalam masanya, dan kita terus mengikuti Allah. Dan di hari Selasa Rabu kemarin kami ke Taiwan dalam Taipei Lingliang Tang 70 tahun. Dia telah dan juga dia telah mengerjakan misi dan panggilan ini. Kemudian kamu berpikir, apa benar masing-masing juga punya misi dalam Lingliang Tang? Itu mereka juga punya misi. Apakah itu benar? Kalau dari jauh kamu lihat gereja ini pernah mengalami perpecahan, suatu hari ada anak kecil yang ikut dalam ke sekolah minggu anak-anak yang di Taipei. Pada waktu itu gereja sudah ribuan orang. Suatu hari dia menemukan gereja cuma tinggal 100 lebih orang. Sesungguhnya mengalami perpecahan. Tapi sekitar tahun 1989 mulai mendirikan cabang-cabang. Dari tahun 1989 sampai sekitar 35 tahun mulai mendirik di situ mulai mendirikan cabang-cabang gereja. Dan di awal 30 tahun sebelumnya juga banyak perkara yang terjadi, dan kamu akan merasa, apakah panggilan ini benar? Apakah benar? Saya merasa di 35 tahun yang lalu semua orang akan kepercayaan mereka juga setengah-setengah. Dan kali ini saya pergi dan saya pun terkejut. Rupanya sekarang gereja Roti Kehidupan atau Lingliang Tang itu sudah 57 gereja di sana, lebih dari berapa ratus cabang gereja. 50 tahun kemudian semua itu digenapi. Seperti yang dikatakan dalam ayat ini, Allah menjadikan, membentuk, dan menegakkan. Allah mengatur. Banyak manusia punya banyak kelemahan, tetapi dia merancangkan, dia akan menggenapi. Jadi seterusnya waktu terus berlalu, hal pun sama. Kita tahu dalam gereja 35 tahun melihat bagaimana dalam gereja itu pekerjaan Allah yang begitu besar. Dan kali ini di umur 70 tahun ulang tahun gereja, di situ Pastor Shaw Timotius masih tetap mengaku dosa. Dia di dalam hatinya dia mengaku dia melawan Pastor Timotius, Pastor Shaw. Dia sungguh-sungguh tidak dia melawan, dia sesungguhnya tidak taat. Dia di depan umum dengan cucuran air mata, dia mengaku dosa. Tahun ini Pastor Chow dalam 40 dengan 84 umur tahunnya dia kembali bertobat seperti ayah saya 84 tahun umurnya, tapi dia itulah yang ia lakukan. Tuhan keadilan kita. Manusia banyak sekali masalah-masalah. Menurut seperti pengakuan dosa Pastor Cho, orang yang paling mahir dalam berkhotbah itu orang Cina.
Awalnya saya bisa menerima perkataan ini, tetapi hati saya melawan. Ya, sebab dia akhirnya dia tidak Pastor Chow di umur 84 tahun sungguh-sungguh bertobat. Kita melihat seorang pendeta pastor pertobatan di sini, pekerjaan Allah sungguh besar terhadap beliau. Allah yang menjadikan, membentuk, dan menegakkan. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita agar lebih banyak lagi mengerti rencana Allah dan panggilan Zedekia juga dipanggil, tetapi dia tidak mengerti. Dan sampai zaman kita sekarang, kita harus lebih lagi berpegang pada rencana Allah. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan keadilan kita. Tuhan, Engkaulah keadilan kami. Kami bersyukur kepada Engkau. Yesus, kami bersyukur dan berterima kepada Engkau. Engkau bukan hanya Allah Israel, tetapi juga Engkau adalah Allah kami. Rencana-Mu, keadilan-Mu ada di tengah-tengah kami. Dengan keadilan-Mu, sehingga kami bisa juga dibenarkan. Tuhan, kami muji Engkau. Engkau melihat kami benar.
tidak bercelah, sebab karena keadilan-Mu ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan, apa yang Engkau firmankan tidak Engkau ingkari. Tidak Engkau ingkari. Kami ingin bersama untuk memuji nyawa-Mu, memuji Engkau. Sebab firman Tuhan, mari saudara sama kita bersyukur kepada Tuhan, sebab keadilan Tuhan ada pada kita. Mari kita memuji Tuhan Allah kita, memuji anugerah-Nya, keselamatannya, dan juga dalam kesusahan kita, dalam titik terendah kita, kita diselamatkan. Dan kita memuji Allah atas kasih setia-Nya, dan kita kembali ke Dia, masuk di dalam keluarga dalam nama-Nya. Di saat kita di sini saya berdoa, saya melihat di tengah-tengah saudara-saudari kita, kamu tak bercerai, kamu merasa ini adalah masalah darimu sendiri, dan musuh memberikan banyak tuduhan, dan dalam hatimu berkata, saya bercerai, apakah itu tindakan yang salah? Apakah Tuhan mengampuni saya dan saya juga menerima anakmu? Kamu melahirkan anak, punya Kak Isonia, sehingga kamu sulit untuk menerima dirimu. Kamu merasa bersalah, dan juga di tengah saya kamu menjadi staf gereja, seperti kamu mengecewakan orang rumahmu. Awalnya kamu mempunyai penghasilan yang baik, sekarang kamu dipanggil menjadi orang Lewi. Orang rumahmu tidak mengerti. Kamu merasa ini seperti berhutang kepada Allah, seperti kesalahan, seperti batu yang ada di dalam takmu. Kamu seperti sulit untuk bernapas. Saudara semua, kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Bagian mana kita ditawan, yang belum dipulang, kita belum kembali. Kita berdoa.
Kita kembali di sini, kembali berdengung. Kita merasa seperti tidak sulit untuk menerima Tuhan mengampuni, dan Tuhan, kita merasa menyesal, merasa salah sendiri. Tapi Tuhan, aku bersyukur kepadamu pada saat Engkau adalah keadilan. Pada waktu aku mengaku segala dosaku, Engkau menghapuskan. Tuhan, kami mengambil keadilan ini, kami mengambil nama ini untuk kembali di hadapan Engkau dan percaya sebab di dalam Engkau ada pengampunan. Dan juga di antara saya menerima waktu di antara kita, seperti masa lalu kamu melakukan keputusan yang salah sehingga kamu menyesal, dan juga kamu merasa seperti menyalahkan diri sendiri, mengapa saya mengambil keputusan ini. Hari ini kita mengambil keadilan Tuhan, kiranya kita bisa dibebaskan. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan Engkau di dalam keluargaku. Pada anak saya mempunyai kelainan, iman kami kepada Engkau seperti hampir hilang. Orang-orang di rumah dipenuhi dengan emosi, keraguan, dan juga sangat sedih. Tuhan, saya mengaku emosi saya mempengaruhi anak-anak yang lain, dan di dalamku mereka tidak melihat, ya Allahku, Engkau harapan dalam keluarga kami, sehingga satu persatu dalam jalan mengikuti Allah sangat sulit, membengkok. Bahkan anak saya kedua tidak suka berdoa, hampir saja masuk dalam anggota gangsta. Tuhan, keluarga kami banyak orang, sebab dikarenakan emosi saya mempengaruhi emosi anak pertama saya, dan emosi anak pertama saya mulai tidak terkendali, dan dia bisa menyakiti adik-adiknya yang lain. Tuhan, di dalam keluarga kami sangat sulit, sebab dikarenakan iman saya terhadap Engkau, saya tidak melihat mengapa Engkau membesarkan sebagai anak yang kelainan ini. Tuhan, saya menggerutu, saya ragu. Tuhan, mohon Engkau ampuni aku, kiranya keadilan Engkau menjadi keadilanku. Tuhan, Engkaulah harapan bagiku. Tolong aku dengan istriku untuk percaya kepada Engkau, dan pada saat kami percaya kepada Engkau, janjimu tak pernah gagal. Dan Engkau berkata, bukan kesalahan anak, bukan kesalahan ayah dan ibu, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi pada kami, dan juga karena ini untuk menyatakan pada keluarga-keluarga yang lain yang memeluk dalam yang kesamaan, perkara yang kesamaan, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang. Dan bahkan putra kedua, Engkau membawa dia bisa melayani para generasi muda. Tuhan, keadilan-Mu menjadi keadilan kami. Engkau yang menjadikan keluarga kami keluarga yang penuh dengan sukacita. Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan Yesus, aku orang egois. Saya mengaku kepada Engkau dalam banyak kegiatan dengan orang lain, bisa menyakiti orang lain, dalam berbicara juga menyakiti orang lain, dan dalam hubungan, dan juga dalam perpecahan dalam sesama. Tuhan, pada saya mengaku kelemahan saya, dan dalam perkataan saya menyakiti orang lain.
dan terhadap keluarga teman saya yang lama dan keluarga saya. Kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan luka-luka pada Engkau, sebab Engkau yang berfirman, Engkaulah yang menyembuhkan. Pada hubungan ini saya berdoa Engkau menyembuhkan mereka dan menyembuhkan hubungan aku dengan mereka. Tuhan, aku berharap kepada Engkau. Tuhan, Engkau mendengar doa-doa saudara-saudari kami, keadilan-Mu, keadilan pengampunan-Mu, dan Engkau berbelas kasihan, kasih karunia-Mu Engkau berikan kepada saudara-saudari kami, dan Engkau mendengar doa-doa kami. Engkau memberikan iman kepada kami yang kokoh. Tuhan, di dalam ini adalah firman-Mu, bagaimana Engkau lewat Nabi Yeremia berbicara kepada kami pada saat hati kami, pada saat kami di dalam penuh dengan ditekan dengan dosa-dosa kami, ragu apakah Tuhan Engkau sungguh mengampuni dosa-dosa kami, dan apakah sungguh Tuhan Engkau bisa membangun hidup kami. Di dalam kami penuh dengan keraguan, tetapi Tuhan Engkau hari ini mendengar doa-doa kami semua. Engkau mendengar dan mengampuni, dan Engkau melepaskan semua dalam kehidupan ikatan dosa-dosa yang di dalam kesalahan-kesalahan di dalam hidup saudara-saudari kami semua. Tuhan, pada saat kami kembali dari tawanan ini, Engkau akan mendirikan kami, membangun kembali satu hubungan seperti sebagaimana seperti dahulu kala, hubungan yang erat dengan Engkau, kasih dan perkenan-Mu, dengan cara pandang yang berbeda seperti dulu, memandang sesama dan juga terhadap Engkau. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya hari ini pada saat yang kami akui, Tuhan Engkau mengampuni, dan juga di dalam dunia rohani kemerdekaan-Mu Engkau lepaskan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berterima kasih, bersyukur kepada Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, di saat kami kembali berseru kepada Engkau, Engkau mendengar, menjawab doa-doa kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Di dalam Engkau ada pengampunan. Tuhan, Engkau Tuhan keadilan kami. Tuhan, kembali berseru kepada Engkau. Engkau mengampuni segala dosa-dosa, segala kesalahan, segala penyesalan ini pergi dari kami, dan segala merasa ditolak semuanya pergi dari kami. Sebab hari ini Tuhan,
Engkau mengampuni kesalahan kami, dan kembali hari ini Engkau menerima kami, berkenan pada kami, dan memulihkan hubungan kami yang seperti dahulu kala, seperti awal yang Tuhan. Kami berterima kasih. Haleluya. Saudara semua, kita berdoa. Di ayat 20 dikatakan, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang pada waktunya, maka juga janjiku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai hak anak lagi untuk memerintah di atas tatanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yaitu imam-imam yang jadi pelayanku. Saudara semua, kamu tahu bahwa di dalam hidupmu banyak janji yang diberikan Allah, baik itu lewat doa doa profetik, semuanya janji Allah di dalammu. Kamu banyak menerima perjanjian Allah, tetapi seperti belum dinyatakan di dalam hidupmu. Tetapi kita harus berpegang pada firman ini, Dia yang tidak mengingkari perjanjiannya. Dan kamu tahu janji Allah dalam hidupmu lewat Nabi telah bernubuat padamu kata-kata yang telah dikatakan kita mengkembali, kita dikerasikan. Tuhan, Engkau Allah yang mengikat, yang tidak mengingkari perjanjianmu. Nubuatan ini akan terjadi, pasti akan terjadi di dalam hidup kami. Kita bersama berdoa di dalam hidupmu. Kamu tahu bahwa kamu telah dipanggil menjadi pastor atau jadi banyak lagi rencana yang lebih besar, misi-misi yang besar. Kembali kamu nyatakan bahwa Tuhan, aku percaya janjimu ini dan pasti akan terjadi dalam hidupku, sebab aku percaya Allah Dialah yang menjadikan, Dialah yang membentuk, Dialah yang menegakkan. Namanya Tuhan keadilan kita, dan juga Dia akan menjawab pada saat kita berseru kepadanya. Allah akan menjawab kita dan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak kita pahami. Mari kita berseru kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan secara apa-apa. Ini adalah yang diberikan Allah kepadamu.
Kita tahu bahwa Nabi telah menubuatkan kepada kita, memberi misi kepada gereja kita dalam 52 tahun penanaman pohon kehidupan yang akan ditanam di mana-mana. Mari kita berdoa untuk misi ini di seluruh dunia, di berbagai tempat. Ada gereja pohon kehidupan kita, dan Allah akan memakai kamu dan aku. Kita berdoa untuk apa yang dinubuatkan Nabi kepada kita, misi kepada gereja ini. Kita berdoa kiranya misi ini digenapi, sebab di ayat ini dikatakan, berseru kepadaku maka aku akan menjawab. Dan jadi kita tidak tahu bagaimana kita caranya mendirikan, tetapi seperti di ayat dikatakan, Allah akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak kita pahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Mari kita berdoa untuk misi penanaman pohon kehidupan ini, dan kita deklarasi suatu hari kita akan melihat di seluruh negara, kami akan melihat bahwa cabang-cabang gereja ada pohon kehidupan, yang gereja pohon kehidupan ditanam di negara itu. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan dibangkit ini ada gereja satu-satunya gereja Pada saat saya memberkati kalian, saya ingin membagi kalian di ayat kedua, yaitu yang menjadikan, membentuk dan menegak adalah Tuhan. Kamu dan aku juga ada Tuhan yang mengatur. Percayakah kamu? Kita punya pengaturan masing-masing. Dan saya merasa di pasal ini seperti ada gambar, saya melihat ada orang seperti kupu-kupu, bunga. Ada Tuhan memberi dia seperti ulat, ada memberi dia kaktus. Tetapi saya tidak tahu apa doanya, tetapi dia memilih untuk percaya. Suatu hari ulat bulu itu akan menjadi kupu-kupu, dan kaktus itu menjadi bunga yang indah. Rupanya Tuhan, Engkau mendengar doaku, dengan caramu Engkau menyelamatkan aku, dan aku mendengar. Dan juga Tuhan, aku ingin Engkau menggunakan dengan cara Engkau untuk menggenapi, menyelesaikan. Tuhan, Engkau Allah yang menjadikan, dan di dalam Engkau ada pengaturan yang sempurna. Saya bersedia untuk menuju dalam misi yang Engkau berikan. Dan salah satu di dalam ayat ini, dia 3,
Berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Banyak orang tidak dijawab karena kamu tidak bisa untuk berseru kepadanya. Mungkin kamu berkata, Tuhan, aku berseru kepadamu, tetapi Tuhan, engkau belum menjawab. Tetapi Allah berfirman, teruslah untuk percaya. Pilihlah untuk terus percaya bahwa aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yang tak dipahami. Suatu saat akan diberitahukan kepadamu. Dan suatu ini akan diberitahukan kepada sahabatnya yang terbaik, sebab Yesus berkata, kamu adalah sahabatku, maka hal ini akan diberitahukan. Tuhan, jadi kita di sini berdoa, kita berdoa untuk bukan hanya berseru kepada Tuhan, tetapi kita mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan, engkau menjadi sahabatku. Mari, sahabat yang bisa memberitahukan segala rahasianya. Demikian mari kita berdoa, kiranya aku menjadi sahabat karib Tuhanku. Haleluya, haleluya. Syara bara 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 ganise. Baba pada ditu bara 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 syara bara ganise. Para gadisira pusara babadis ura la 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 ya la la ya sera para dadis mama nasyara paket sera asara pada kita para gani. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan Engkau dalam nama Yesus, memberkati saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, semua anak-anak Allah. Dalam nama Yesus, memberkati kamu pada anakku pada saat setiap kali semua kerinduanmu dengan engkau menjadikan doa, memberitahukan kepada Allah. Dalam nama Yesus, memberkatimu pada saat hatimu ditanam dalam kebenaran Allah, dalam kasih Allah, dan dalam gunung batu yang kokoh ini percaya kepadanya, yang menggenapi yang menjadikan yaitu Tuhan, yang membentuk itu adalah Tuhan, yang menegakkan Tuhan, dan Dia yang akan memberikan damai sejahtera, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah, kesehatan dan kesembuhan, dan semuanya doa-doamu tidak ada yang gagal. Dan dalam nama Yesus memberkatimu, Tuhan menjadikanmu, membentukmu, menegakkanmu, dan Tuhan telah membentuk semua rencana dan rencana indah di dalam hidupmu. Memang semua ada dalam proses ini, ada air mata, ada kekecewaan, bahkan ada orang yang ingin merasa putus asa, tetapi aku dalam nama Yesus memberkatimu. Ingatlah renungan pagi pada hari ini dan ayat-ayat ini. Di dalam hidupmu ada rencana Tuhan yang indah dan tidak pernah gagal, dan Dia dalam nama Yesus memberkatimu. Tuhan akan menggenapi dan di dalam hidupmu menjadikan engkau menjadi pendoa di dalam hidupmu dan menjadi sahabat karibnya Yesus, menjadi orang kepercayaan Yesus. Dalam nama Yesus memberkatimu pada saat matamu memandang matahari dan malam di bulan, dan selama masih ada siang dan malam, semua janji Allah yang diberikan kepadamu, hal-hal yang dijanjikan kepadamu selamanya tidak akan diingkari, dan setiap hal, setiap kata satu persatu akan digenapi. Dalam nama Yesus memberkatimu. Dengan demikian, dengan nama Yesus Kristus, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.